Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Mudah-mudahan Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk birrul walidain. Setelah sebelumnya Bapak memaparkan tentang kedudukan birrul walidain. Baik, langsung saja. Yang pertama dari bentuk-bentuk birrul walidain adalah satu, mengikuti keinginan dan saran orang tua dalam berbagai aspek kehidupan selama keinginan dan saran-saran itu sesuai dengan ajaran Islam. Jika tidak sejalan dengan ajaran Islam, maka tidak ada kewajiban untuk mematuhinya. Hal ini dijelaskan dalam surat Luqman ayat 15. Jadi anak-anakku semua keinginan orang tua selama itu sesuai dengan tuntunan ajaran Islam itu wajib kita jalankan, ya. Kecuali kalau memang saran dan ajakan dari orang tua itu tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka kita boleh untuk menolaknya, bahkan dianjurkan, diharuskan untuk tidak mematuhinya kalau perintahnya itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. La ta'ata fi ma'siyatillah, innamat ta'atu fil ma'rufi. La ta'ata, tidak ada ketaatan fi ma'siyatillah, dalam bermaksiat kepada Allah. Innamat ta'atu, sesungguhnya taat itu fil ma'rufi, hanya dalam sesuatu kebaikan. Rawahu Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa tidak ada ketaatan dalam bermaksiat meskipun itu diperintahkan oleh orang tua kita, karena ketaatan itu hanya dalam keadaan jika orang tua memerintahkan, memberikan saran tentang kebaikan. Kemudian selanjutnya dari bentuk-bentuk birrul walidain di sini yang kedua adalah menghormati dan memuliakan kedua orang tua dengan penuh rasa terima kasih dan kasih sayang atas jasa-jasa keduanya yang tidak mungkin bisa dinilai dengan apapun. Ibu yang mengandung, menyusui, mengasuh, merawat, dan membesarkan. Kemudian salah satu cara untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang tua adalah memanggilnya dengan menunjukkan hormat, lemah lembut, tidak mengucapkan kata-kata kasar, pamit kalau meninggalkan rumah, memberi kabar tentang keadaan kita, dan menanyakan keadaan keduanya. Nah, ini salah satu untuk menunjukkan rasa hormat kita kepada orang tua, ya. Salah satunya apa tadi? Lemah lembut, tidak mengucapkan kata-kata kasar. Apabila diperintah kepada orang tua, maka tidak boleh kita mengucapkan kata-kata kasar. Pamit kalau meninggalkan rumah. Nah, ini juga salah satu akhlak birrul walidain kepada kedua orang tua, yaitu pamit ketika kita akan bepergian. Kemanapun kita akan pergi, maka diharuskan untuk berpamitan terlebih dahulu kepada orang tua. Meskipun kita sudah dianggap besar, dewasa, tapi berpamitan itu harus, karena orang tua sebagai orang yang telah mendidik kita, telah mengasuh kita, tentu akan ada rasa khawatir. Dan itu pun merupakan salah satu bukti dari hormat kita kepada orang tua. Atau mungkin kita dalam keadaan yang jauh dari orang tua, maka kita harus memberikan kabar, sesekali telepon orang tua, sesekali memberikan kabar kepada kedua orang tua, ya. Ataupun kita juga menanyakan kabar kepada kedua orang tua. Bagaimana kabarnya ibu, bapak di rumah, sehat-sehat semua? Nah, itu kalau kita dalam keadaan jauh dengan orang tua. Nah, hal ini dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 23.
Kemudian selanjutnya nomor 3, membantu ibu bapak secara fisik dan material. Misal, sebelum berkeluarga membantu mengerjakan pekerjaan rumah, dan jika sudah berkeluarga atau berdiri sendiri membantu orang tua secara finansial. Meskipun itu tidak cukup untuk membalas jasa keduanya. Apa hadisnya? Hadisnya yaitu apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. La yajzi waladun walidahu illa ayyajidahu mamlukan fayastariyahu fayu'tiqahu. La yajzi waladun walidahu. Tidak dapat seorang anak membalas budi kebaikan ayahnya illa ayyajidahu mamlukan fayastariyahu fayu'tiqahu. Rawahu Muslim. Kecuali jika mendapatkan ayahnya tertawan menjadi hamba sahaya, kemudian ditebus dan dimerdekakannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita sudah memiliki keluarga, itu bisa dengan birrul walidain, membantunya itu dengan secara finansial, transfer kepada orang tua kalau sudah berkeluarga, atau kalau kita sudah mampu berdiri sendiri, belum berkeluarga tapi kita sudah mampu berdiri sendiri, sudah memiliki pekerjaan yang cukup. Nah, itu juga kita bisa memberikan finansial, membantu orang tua berupa finansial. Atau kalau kita belum berkeluarga, belum berdiri sendiri, artinya masih mengandalkan orang tua, kita secara fisik membantunya, membantu mungkin di dapur agar meringankan beban dari orang tua. Man ahaqqun nas bihusni sahabati qala ummuka qala summaman qala ummuka qala summaman qala ummuka qala summaman qala abuka. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Nah, ini salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, man ahaqqun nas, siapakah manusia yang paling berhak bihusni sahabati, untuk diperlakukan secara baik. Qala, Rasulullah SAW menjawab, ummuka, yaitu ibumu. Qala summaman, kemudian sahabat itu bertanya lagi, siapa lagi wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah pun menjawab, ummuka, ibumu. Qala summaman, kemudian siapa lagi? Qala, Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Qala summaman, kemudian sahabat bertanya lagi, siapa lagi wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah pun menjawab, abuka. Rawahul Bukhari wa Muslim. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian selanjutnya dari bentuk-bentuk birrul walidain yang keempat adalah mendoakan kedua orang tua dan memintakan ampun untuk keduanya, sebagaimana Nabi Nuh yang dijelaskan dalam surah Nuh ayat 28, juga dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 24 tentang mendoakan, memintakan ampun kepada Allah untuk orang tua kita. Kemudian yang kelima, yang terakhir, setelah orang tua meninggal dunia, birrul walidain masih bisa diteruskan dengan cara antara lain. Bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal? Maka bentuk-bentuk birrul walidain ini sebagai berikut. Yang pertama adalah menyelenggarakan jenazahnya dengan sebaik-baiknya. Artinya mengurus jenazahnya dari mulai dimandikan, kemudian dikafani, disolatkan dan dikuburkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, melunasi utang-utangnya. Jika orang tua kita memiliki utang, maka itu kewajiban kita sebagai ahli waris, sebagai anaknya untuk melunasinya. Kemudian melaksanakan wasiat-wasiatnya. Apabila ada wasiat yang ditinggalkan oleh orang tua, maka kita wajib untuk melaksanakan wasiat-wasiat tersebut.
Kemudian meneruskan silaturahmi yang dibinanya di waktu hidup. Orang tua kita sering silaturahmi semasa hidupnya kepada kerabat-kerabat, kepada tetangga-tetangga, maka itu harus diteruskan oleh anaknya. Itu merupakan bentuk birrul walidain. Kemudian yang selanjutnya memuliakan sahabat-sahabatnya dan juga memuliakan sahabat-sahabat orang tua kita yang dulu bersahabat dengan orang tua kita, maka teman-temannya itu kita muliakan. Dan yang terakhir mendoakannya. Mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal, itu pun merupakan bentuk-bentuk dari birrul walidain. Apa hadisnya? Hadisnya adalah dari Abi Usaid. An Abi Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi qala baina nahnu julusun 'inda Rasulillah, tatkala kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idz ja'ahu rajulun, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang min Bani Salimah, dari Bani Salimah. Faqala, kemudian ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya, apakah tersisa min birri abawayya syai'un, bentuk dari birrul walidain, abarruhuma bihi ba'da mautihima, yang aku bisa lakukan sebagai bentuk birrul walidain setelah wafatnya kedua orang tuaku. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, ya, tentu ada," kata Rasulullah. As-salatu alaihima, yang pertama adalah mensolatkan keduanya. Artinya tadi mengurusi jenazahnya. Wal istighfaru lahuma, memintakan ampun kepada keduanya. Wa infadu ahdihima, dan menunaikan janji-janji keduanya. Min ba'dihima, dari setelah meninggal keduanya. Wasillatur rahmi allati la tusalu illa bihima, dan menyambungkan silaturahmi sebagaimana keduanya selalu menyambungkan silaturahmi dengan kerabat-kerabatnya. Wa ikramu shadiqihima, dan memuliakan teman-teman keduanya. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Baiklah anak-anakku, mungkin pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Silahkan Ananda baca-baca lagi, diulang-ulang lagi, khususnya untuk hadis-hadisnya dihafalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.